Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, di sore hari ini bersama kawan-kawan Pertamina EP di field Sanga-Sanga Balikpapan ya, atau Samarinda, kita bisa kajian bersama untuk mengenal beberapa aturan yang perlu kita ketahui terkait bagaimana perbedaan antara bisnis investasi yang sebenarnya dengan transaksi riba. Dan saya berharap bahwasanya kajian seperti ini latar belakangnya adalah karena kita ingin harta yang kita miliki selamat dari potensi yang haram, agar nantinya ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala tidak ada harta yang menjadi sumber masalah bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, seperti biasa nanti kita akan gunakan share screen sebagai media dalam membantu penjelasan. Baik. Kita akan melihat investasi yang syar'i. Sebelum kita membahas tentang investasi yang syar'i, terlebih dahulu kita akan bahas tentang macam-macam akad. Dilihat dari bentuknya. Macam-macam akad dilihat dari bentuknya. Ada 4 macam akad. Yang pertama adalah akad muawadot. Apa itu akad muawadot? Akad muawadot adalah akad komersil. Yang kedua, akad tabarruat. Akad tabarruat adalah akad sosial. Yang ketiga, akad syarokah, yaitu akad kerjasama untuk mendapat untung bersama. Jika untung dibagi bersama dan sebaliknya, dan jika rugi ditanggung bersama. Kemudian yang keempat adalah akad tausiqat. Akad tausiqat, yaitu akad penjaminan kepercayaan. Yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada pihak lain ketika melakukan akad tertentu. Dari 4 jenis akad ini, semuanya pernah dipraktekkan di zaman para sahabat, baik akad pertama, kedua, maupun yang lainnya. Karena itulah akad ini pada asalnya adalah akad yang hukumnya mubah. Yang pertama adalah akad muawadot, yaitu akad komersil. Apa itu akad komersil? Akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya jual beli, ada sewa, ijarah, kemudian ada akad istisna, ada akad salam, dan seterusnya. Intinya adalah akad yang di situ ada pesan untung dan rugi. Kemudian yang kedua adalah akad tabarruat. Apa itu akad tabarruat? Akad sosial. Dalam bahasa kita adalah akad untuk mencari pahala. Seperti ada sedekah, hibah, hadiah, termasuk utang. Kemudian selanjutnya adalah akad syarokah. Akad syarokah adalah akad kerjasama untuk mendapatkan untung bersama, jika untung dibagi bersama, dan jika rugi ditanggung bersama. Contohnya adalah akad musyarakah, ada juga akad mudharabah. Kemudian akad tausiqat adalah akad penjaminan kepercayaan
Misalnya akad gadai, akad kafalah, dan akad doman. Hanya ada 3 ini. Baik. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya keempat akad ini semuanya pernah dipraktekkan di masa silam dan diizinkan dalam syariat kita. Kajian kita di kesempatan kali ini adalah kajian akad yang ketiga, yaitu akad syarokah. Akad kerjasama untuk mendapatkan keuntungan bersama, jika untung dibagi bersama dan jika rugi dibagi atau ditanggung bersama. Di sini kita akan membahas tentang akad syarokah, yaitu akad kerjasama. Dan pada asalnya kerjasama itu sangat disyariatkan dalam agama kita, dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan termasuk di antara bentuk kebaikan itu adalah ketika orang tolong-menolong dalam membantu kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya. Dan Nabi SAW sendiri di masa silam, beliau termasuk di antara orang yang pernah melakukan kerjasama ini, di mana posisi beliau sebagai pengelola dana, sedangkan Khadijah, calon istri beliau ketika itu, sebagai pemilik modal. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahwasanya Allah berfirman, Ana thalitsus syarikain. Aku adalah pihak yang ketiga ketika ada 2 orang yang saling bekerja sama. Malam yakun ahaduhuma. Selama salah satunya tidak berkhianat. Fa idza khana ahaduhuma, apabila ada salah satu yang berkhianat, taraktuhuma, maka aku tinggalkan kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dinilai dhaif oleh sebagian ulama seperti Syekh Albani. Namun secara makna ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mendukung kegiatan atau Allah Subhanahu wa taala menyukai kegiatan di mana kaum muslimin melakukan kerjasama. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha." Barang siapa yang punya tanah, maka hendaknya dia kelola tanah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun," dalam hadis dari Jabir. "Man kanat lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya tanah, hendaknya dia kelola tanah itu. Fa illam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Kalau dia tidak mampu untuk mengelolanya, maka berikan kesempatan bagi saudara. Nabi SAW di sini memerintahkan agar ketika orang memiliki potensi harta, jangan sampai harta itu dibiarkan. Makanya kita punya prinsip, harta kok nganggur. Artinya Islam mengajarkan jangan sampai harta itu dibiarkan. Sehingga punya tanah jangan cuma dibiarin. Punya uang jangan cuma disimpan. Kalau dia nggak bisa memanfaatkannya, baik dengan cara digunakan untuk usaha, atau dimanfaatkan untuk yang lainnya, fal yuzriha akhahu, maka hendaknya dia berikan kesempatan bagi saudaranya untuk memanfaatkannya, untuk mengelolanya. Ada orang punya lahan, dan dia sudah mengelola banyak lahan, sehingga dia nggak mampu untuk mengelola lahan yang satu ini. Maka jangan dibiarin, berikan kesempatan bagi saudaranya yang lain untuk mengelola. Ada orang punya uang itu nganggur, maka jangan dibiarin, berikan kesempatan bagi orang lain untuk mengelolanya. Itulah prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga harta kok nganggur, inilah pertanyaan kita. Maka kalau kita punya potensi harta, sebisa mungkin jangan dibuat nganggur, tapi manfaatkan untuk umat. Nah, bentuk memanfaatkan harta itu ada beraneka ragam. Bisa bentuknya untuk kepentingan pribadi. Bisa juga untuk nafkah keluarga. Kalau masih ada sisa, bisa
diinvestasikan, membantu kaum muslimin untuk mengembangkan usaha mereka. Jika masih ada sisa, maka bisa misalnya diutangkan ke orang yang membutuhkan. Jika masih ada sisa, diapakan Pak? Ya, kalau Anda bersedia, maka silahkan disedekahkan atau diwakafkan, dan aneka kebutuhan yang lainnya yang sebenarnya sangat banyak keran-keran untuk pemanfaatan harta secara maksimal agar harta yang dimiliki oleh kaum muslim itu tidak manfaat. Makanya kita bisa perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat efisien dalam memiliki harta, sehingga beliau sama sekali nggak nyimpen. Apapun yang beliau miliki selalu dimanfaatkan, baik untuk kepentingan pribadi, untuk nafkah keluarga, atau disedekahkan atau diwakafkan. Karena Nabi SAW tidak investasi, pernah beliau investasi dan dibagi hasil, namun kemudian ketika beliau tidak meninggal dunia, disedekahkan untuk kaum muslimin. Tayyib. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan akad kerjasama. Setelah kita tahu motivasi yang diberikan oleh Islam untuk melakukan akad kerjasama, berikutnya kita akan membaca tentang aturan akad kerjasama. Ada beberapa aturan akad kerjasama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa aturan dalam akad kerjasama harus terpenuhi rukunnya. Terpenuhi rukun. Apa saja rukun akad kerjasama? Rukunnya adalah pertama, subjek. Yang kedua, objek. Yang ketiga, sigot. Pertama, subjek. Subjek berarti pelakunya. Pelaku di sini ada pemodal plus pengelola. Objeknya berarti objek transaksi. Di sini ada modal plus, sesuai dengan posisinya, modal plus kerja. Sigotnya bisa bentuknya mudharabah, bisa bentuknya musyarakah, dengan aneka macam bentuk. Musyarakah itu ada banyak macam. Bisa mudharabah, bisa musyarakah, atau beberapa sigot yang lainnya. Intinya adalah pernyataan dari salah satu pihak dan kedua pihak subjek, pemodal maupun pengelola, untuk sama-sama melakukan akad kerjasama. Jika nanti untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Kemudian aturan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait syarat kerjasama. Syarat akad kerjasama. Di antara syarat akad kerjasama adalah bahwa modal tidak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin. Sehingga pemodal yang mengeluarkan modal, dia tidak boleh meminta agar modalnya dijamin. Modal dijamin itu bagaimana? Jika rugi, harus balik. Kalau seperti ini yang terjadi, maka akadnya bukan akad kerjasama, tapi ini adalah akad utang piutang. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wala bai'u ma laysa indak, wala ribhu ma lam tadman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, wala ribhu ma lam tadman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga modal tidak boleh dijamin. Dalam akad kerjasama, modal tidak boleh dijamin.
Karena itulah tidak boleh ada keuntungan. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Karena itu, siapa yang ingin mendapatkan peluang untung, maka harus seimbang dengan resiko rugi. Tidak boleh ada satu pihak di mana dia punya peluang untung, tapi ternyata di pihak yang lain dia tidak bisa menanggung resiko, tidak mau menanggung resiko rugi. Baik, ini aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara syarat mudharabah yang harus dipenuhi adalah bahwa status amil adalah sebagai amin. Status amil adalah sebagai amin. Amil itu apa? Amin itu adalah pengelola. Amil adalah pengelola. Status pengelola adalah amin, orang yang diberi amanah. Sehingga posisi amil, posisi pengelola, itu adalah yad amanah. Bagaimana yad amanah? Jika terjadi resiko disebabkan karena teledor, maka dia wajib ganti, wajib nanggung. Sebaliknya, jika terjadi resiko di luar keteledoran dia, di luar teledor, maka tidak wajib nanggung. Jika terjadi resiko karena teledor, maka wajib nanggung. Kalau resikonya di luar keteledoran dia, maka dia tidak wajib nanggung ganti rugi. Insya Allah cukup jelasnya. Karena itu posisi amil, dia hanya bisa menanggung kerugian apabila kesalahan ada di tangannya. Tapi kalau dia sudah melakukan sesuai SOP, dia bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing. Kemudian aturan yang berikutnya adalah modal bukan utang. Modal bukan utang. Modal bukan utang, artinya modal tidak boleh dijadikan utang. Modal tidak boleh dijadikan utang, itu tadi. Pada awalnya dia modal. Misalnya, di awal modal, di akhir utang. Nah ini tidak boleh. Di awal modal, di akhir utang. Ini hukumnya tidak boleh. Atau bisa juga termasuk di antara bentuk menjadikan modal dan utang gabung adalah ada orang utang, ada orang memberi utang untuk usaha. Misalnya si A memberi utang si B untuk usaha. Saat usaha berkembang, si A meminta agar utang yang dia berikan kemarin ya dijadikan modal. Seperti ini hukumnya dilarang karena di sini berarti menjadikan modal sebagai utang. Sehingga tidak diperbolehkan. Tayyib. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibnul Munzir. Beliau mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu annahu la yajuzu ay yaj'ala ar-rajulu dainan lahu 'ala rajulin mudharabatan. Kata Ibnul Munzir, ulama sepakat yang saya ketahui bahwa utang yang diberikan si A kepada si B tidak boleh dijadikan mudharabah. Artinya si A memberi utang kepada si B, kemudian oleh si B dijadikan sebagai usaha. Saat usaha untung, si A minta itu dijadikan sebagai modal. Seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, total nilai modal harus jelas.
total nilai modal harus jelas. Agar tidak terjadi gharar. Jika modal nilainya tidak jelas, maka harus dihitung terlebih dahulu. Ya. Misal modal dalam bentuk aset. Modal dalam bentuk aset. Maka ini harus dihitung nilainya. Agar tidak terjadi gharar. Nah, salah satu di antara manfaatnya adalah kalau modal itu sudah dihitung nilainya, maka nanti pada saat bagi hasil bisa ditentukan. Misalnya, usaha pertanian. Yang satu bibit, yang satu lahan. Yang modal bibit bisa dihitung. Kemarin kamu beli bibit berapa? Yang modal lahan, nah ini berarti dihitung nilai sewanya. Lahan ini kalau dipakai untuk menanam bibit ini sampai panen, butuh misalnya waktu selama 4 bulan, sewa lahan 4 bulan berapa? Nah, sehingga masing-masing ini dibuat nilainya. Ini nilai, yang ini juga sama, nilai. Dan ini dituntut dalam rangka untuk menghindari gharar. Sehingga misalnya ketemu nilainya. Yang ini kemarin keluar 1 juta. Kemudian sewa lahan kosong, sawah, misalnya selama 4 bulan, 2 juta. Berarti nanti bisa kita lihat bagi hasilnya adalah 2:1. 2:1. Di mana untuk yang modal bibit dia dapat 2 bagian atau 1:2 berarti 1:2. Untuk yang modal bibit dapat 1 bagian, yang modal lahan dapat 2 bagian. Ini salah satu pengaruh ketika sudah diketahui nilainya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagi hasil harus berdasarkan hasil. Bagi hasil harus berdasarkan hasil. Bagi hasil tidak boleh berdasar modal. Bagi hasil yang berdasarkan modal, bagi hasil yang berdasarkan modal ini sama dengan riba. Sama dengan riba dari utang. Makanya perlu kita curigai ketika ada orang yang menawarkan skema seperti ini ya. Misalnya, silahkan tanam modal, satu contoh ya, modal 100 juta. Nanti Bapak tenang saja, kami akan berikan kepada Bapak 2% per bulan. Per bulan dapat 2%. Nah, yang jadi pertanyaan 2% per bulan ini, 2% per bulan dari apa? Bapak kan tenang saja Bapak, karena ini persentase Pak. Persentase itu insya Allah sesuai syariat. Ya betul persentase, tapi kan persentase itu tergantung faktor kalinya. Jika bentuknya adalah 2%, jika 2% dari modal, berarti nanti kan flat. Ini kan dapat flat 2 juta terus gitu ya, per bulan. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga tidak boleh bagi hasil persentase bagi hasil itu ditetapkan berdasarkan modal, tapi harus berdasarkan hasil. Makanya kalau dia memberikan bagi hasil yang kecil, dia ngasih 2% per bulan, 3% per bulan, itu layak untuk dicurigai. Karena kalau persentase bagi hasil itu kecil, biasanya dari modal. Kalau persentase yang bagus itu yang gede, nah itu biasanya dari hasil. Tayyib. Selanjutnya, aturan berikutnya, bagi hasil tidak boleh tertentu. Bagi hasil tidak boleh tertentu. Bagi hasil yang tertentu, ini bisa memicu sengketa. Sehingga dia masuk gharar dalam akad
transaksi mudharabah. Misalnya saya punya lahan, si A yang ngasih modal. Kemudian kita buat perjanjian, nanti gini aja, pokoknya berapapun hasilnya saya minta 2 juta. Jadi si A mengatakan kepada saya, berapapun hasilnya, dia minta 2 juta. Nah, andaikan hasilnya hanya 2 juta, maka semuanya jadi milik si A. Andaikan hasilnya besar, oh ternyata hasilnya 10 juta. Saya nyerahkan ke si A hanya 2 juta. Sehingga di situ bagi hasilnya tertentu menyebabkan peluang terjadinya gharar. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibnul Munzir. Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala ibtalil kiradi idza syarata ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'lumah. Ulama yang saya ketahui sepakat bahwa mudharabah menjadi batal ketika salah satu atau keduanya mempersyaratkan mendapatkan bagian hasil tertentu. Sehingga misalnya si A plus si B melakukan usaha. Lalu masing-masing tanam modal ya. Ini modal A, modal B. Kemudian si A meminta, Pak, saya nggak pengen perhitungan rumit, gini aja ya. Pokoknya si A minta per bulan dikasih misalnya 500.000 per bulan. Jadi Bapak sudah nggak usah mikir perhitungan yang rumit, nanti saya minta per bulan dikasih 500.000. Bolehkah semacam ini? Jawabannya dilarang. Kenapa? Karena bagi hasilnya tertentu. Apa bedanya dengan yang di atas? Kalau di atas pakai persentase dari modal. Ya sebenarnya sama-sama flat. Kalau ini nanti flat, sama ya, persentase dari modal. Kalau yang ini, matok nilai tertentu. Pokoknya saya minta 2 juta per bulan. Nanti saya minta dari total proyek 10 juta. Berapapun nilainya, berapapun untungnya. Nah ternyata proyek itu untungnya cuma 10 juta. Ya, maka seluruhnya dikasihkan ke si A. Proyek itu untungnya misalnya 50 juta. Maka yang diberikan ke si A hanya 10 juta. Dan di situ akan terjadi potensi sengketa. Berikutnya adalah bahwa dalam aturan bagi hasil, maka di situ harus ada transparansi. Selanjutnya, bagi hasil harus ada transparansi. Artinya harus sama-sama tahu. Sehingga tidak boleh dalam usaha mudharabah salah satu dibutakan, dibuat nggak ngerti. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rushd. Beliau mengatakan, ajma'a ulama'ul amsar ala annahu la yajuzu lil amil ayakhudha nasibahu minar ribah illa bi hadrati rabbil mal. Wa anna khudurahu wa anna khudura rabbil mali syartun fi qismatil mali wa akhdhul amil hissatahu. Ulama berbagai negara sepakat bahwa amil tidak boleh mengambil keuntungan bagiannya kecuali melibatkan Rabbul Mal. Kehadiran Rabbul Mal adalah syarat dalam pembagian harta dan amil berhak mengambil jatahnya. Nah, sehingga tidak boleh salah satu pihak dibuat nggak ngerti. Namun yang benar adalah kedua-duanya harus paham. Karena itu kalau ada mudharabah dengan kondisi seperti ini, sudahlah Bapak duduk aja, ya. Bapak istirahat, nggak usah dipikirkan. Nanti tiap bulan pasti ada untung. Pasti ada untung. Bapak dijamin, pokoknya tiap bulan ada untung. Kalaupun nggak ada untung, nanti akan kami berikan pemberitahuan. Sehingga orangnya ketika tanya, ini mau dipakai usaha apa? Insya Allah menguntungkan. Bapak tenang saja. Nggak usah tahu, nggak apa-apa. Nah ini nggak boleh.
Sehingga harus diberitahu usahanya apa, karena harus ada transparansi. Tayyib. Karena itu kalau tidak ada transparansi, maka pada asalnya ini termasuk di antara model transaksi riba. Baik, dari sini kita bisa melihat perbedaan antara mudoroba dengan riba. Atau sebelumnya kita akan bahas dulu tentang masalah riba. Kita akan bahas tentang masalah riba. Riba adalah tambahan karena akad utang. Tambahan karena akad utang. Baik. Sehingga orang mendapatkan manfaat disebabkan akad utang. Karena itulah perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan mudoroba. Riba, mudoroba. Perbedaan yang paling mendasar adalah kalau riba itu tambahan karena utang. Kalau mudoroba tambahan karena akad investasi. Karena akad investasi. Sudah? Nah, sekarang berarti kita perlu tahu apa perbedaan antara akad utang dengan akad investasi. Sehingga nanti kita bisa memilih tambahan ini boleh ataukah tidak. Karena yang satu tambahannya haram, yang satu tambahannya halal. Kita akan lihat beberapa perbedaan antara utang dan investasi. Pertama, utang itu dijamin. Sehingga siapa yang menerima utang, maka wajib untuk dikembalikan. Wajib dikembalikan kepada pemberinya, apapun yang terjadi. Sehingga kalau si A menerima utang kepada si B, atau dari si B, maka apapun yang terjadi, si A wajib mengembalikan utang itu, apapun yang terjadi. Sudah? Sebaliknya, kalau investasi, dia tidak dijamin. Tidak dijamin. Sehingga jika mengalami resiko, maka harus siap tidak dikembalikan. Jika mengalami resiko, harus siap tidak dikembalikan. Baik. Perbedaan berikutnya, utang pindah hak milik. Utang pindah hak milik. Sedangkan investasi tidak pindah hak milik. Maksudnya gimana, Pak? Pindah hak milik dengan tidak pindah hak milik. Kalau si A mendapatkan utang, dari si B, misalnya senilai 10 juta, maka 10 juta itu langsung jadi miliknya si A. Tapi kalau si A mendapatkan modal dari si B, maka modal itu tidak menjadi miliknya si A. Sehingga modal itu milik siapa? Jawabannya selamanya milik pemodal. Modal adalah milik pemodal. Karena itu jika usaha dibubarkan, jika unit usaha dibubarkan, maka modal yang masih tersisa diserahkan kepada pemodal. Beda dengan utang. Kalau utang, begitu si A ngasih uang kepada si B, maka uang itu jadi miliknya si B. Dan selanjutnya nanti si B berhak untuk menggunakan uang itu, namun dia berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan masa perjanjian utang piutang. Baik. Kemudian di antara perbedaan berikutnya, kalau utang tidak harus digunakan untuk usaha produktif. Tidak harus digunakan untuk yang sifatnya produktif.
Sehingga utang untuk konsumtif boleh nggak? Boleh, silahkan. Itu haknya penerima. Tapi kalau investasi, ya, di sini harus ada usaha produktif. Maka kalau misalnya ada orang yang memberikan investasi kepada orang lain, si A ngasih investasi kepada si B. Ternyata dana itu nggak pernah dipakai. Dibiarin saja selama 1 tahun, 2 tahun. Nah, kemudian si A baru tahu loh. Berarti kemarin kamu selama ini nggak ada kegiatan apapun, nggak ada. Modalmu nganggur. Nah, saya itu sudah berharap agar dapat untung, ternyata modalnya nggak dipakai. Maka apakah si B wajib memberikan bagi hasil? Jawabannya tidak. Karena tidak digunakan untuk apapun. Termasuk investasi yang ternyata dipakai untuk kegiatan yang konsumtif. Si A memberikan kepada si B, ya, si A ngasih kepada si B modal. Tapi si B nggak amanah. Ternyata dipakai untuk beli perlengkapan pribadinya. Ya. Dia beli motor baru, dia bahkan beli mobil baru. Dari modal itu. Maka karena si B tidak amanah, duit itu bisa ditarik secara sepihak dan tidak boleh ada bagi hasil karena dalam hal ini tidak ada usaha yang produktif. Baik. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau ada unit usaha atau orang memberikan tapi dia dijamin, maka itu akadnya utang. Sehingga kelebihan yang diberikan dalam transaksi itu adalah riba. Tapi kalau tidak dijamin akadnya investasi, karena itu kelebihannya siap dan boleh untuk diambil. Yang kedua, investasi itu tidak pindah hak milik. Artinya apa yang distorkan tetap menjadi milik investor. Sehingga kalau terjadi kerugian, maka investor yang nanggung. Beda dengan utang, kalau utang pindah hak milik, sehingga terjadi resiko apapun yang terjadi ditanggung oleh pihak yang menerima utang. Yang ketiga, investasi itu harus ada kegiatan yang produktif. Karena itu kalau tidak dipakai kegiatan produktif, maka tidak ada bagi hasil. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kita masih punya beberapa waktu, nanti bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita buka pertanyaan atau diskusi ya. Ya, silahkan. Baik, ini ada yang sudah mulai meminta pertanyaan untuk Akhi Irham. Silakan admin di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas penjelasannya, Ustaz. Ana ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan kalau boleh, Ustaz. Jadi yang pertama itu terkait yang mudharabah tadi, Ustaz. Jadi Ana pernah investasi ya, menyerahkan sejumlah uang untuk modal usaha dengan kawan gitu ya. Kemudian setelah Ana menyerahkan uang tersebut, kemudian kawan Ana ini menghilang, Ustaz. Jadi tidak ada kabar, tidak ada kabar tentang usahanya, kemudian juga tidak bisa dihubungin gitu ya. Kemudian Ana juga pindah keluar daerah, jadi tidak dapat ketemu, sehingga hilanglah uang itu gitu. Tapi kemudian dalam beberapa tahun kemudian beliau itu menghubungi Ana, Ustaz. Jadi hendak mengembalikan si uang tersebut gitu. Nah tapi jadi statusnya itu uangnya jadi dia bilangnya ini saya bayar hutang gitu yang dulu gitu, Ustaz.
Nah itu seperti apa ya? Statusnya apa boleh terima atau jangan diterima gitu, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum investasi di pasar modal dalam bentuk saham gimana ya Ustaz ya? Tapi niatnya itu untuk nabung saham, tapi bukan untuk trading gitu. Mungkin itu pertanyaan dari anak. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Kita coba jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Memberi modal ke orang lain, kemudian orangnya menghilang. Insyaallah ya. Ini ilmu ngilang yang dilakukan oleh orang yang sudah menerima modal. Ada satu kaidah seperti ini ya. Akad mudharabah yang batal. Akad mudharabah yang batal, maka berubah jadi utang. Sehingga modal yang dibawa oleh pemodal, yang dibawa oleh pengelola, selama modal itu belum dipakai usaha, maka statusnya menjadi utang. Akad mudharabah yang batal, maka statusnya jadi utang. Karena itulah, jika Anda memberi modal ke orang lain, dan ternyata orang itu tidak dipakai untuk usaha, lalu Anda menyatakan, ya sudah kita batalkan mudharabah ini, maka otomatis itu menjadi utang. Sehingga dia menjadi bertanggung jawab untuk mengembalikan itu. Karena itu dana tadi yang mau dikembalikan oleh teman Bapak, silakan diterima sesuai dengan nilai yang dulu Bapak serahkan. Baik. Untuk pertanyaan tentang masalah saham, insya Allah kita bahas di bagian akhir. Yang lain dulu, yang jawabannya pendek-pendek dulu. Silahkan. Di chat ada pertanyaan tentang saham. Ada pertanyaan, bagaimana kita memilih investasi yang aman? Modal kita tidak boleh dijamin jika modal kita tidak boleh dijamin. Memilih investasi yang aman ya kembali kepada bagaimana teori agar orang bisa mengembangkan usahanya dengan baik ketika dia mendapatkan modal. Berarti Anda harus cari orang yang amanah, kemudian dia punya kemampuan dalam mengembangkan usaha, lalu Bapak ngasih modal ke dia. Tapi kalau misalnya baru startup, dia orangnya amanah tapi baru startup. Dan biasanya kalau baru startup, potensi ruginya besar. Kemudian Anda tidak jadi memberikan investasi, tidak masalah. Intinya kembali kepada pertimbangan pelaku usahanya. Nah, ini teori ini sebenarnya lebih ke teori ekonomi. Orang yang paham tentang bagaimana berbisnis, bisa mengukur kesehatan sebuah unit usaha, dia lebih ngerti tentang ini. Wallahu a'lam. Jika kita mendapatkan hadiah dari orang yang kita beri hutang, apakah termasuk riba? Jawabannya betul riba jika utangnya belum lunas. Kita coba jawab pertanyaan ini. Nanti coba Anda yang memilihkan pertanyaannya satu-satu. Silakan. Oke, ini yang Raisen, Rizka kita pilih dulu. Disilakan pertanyaannya, Aki Rizka. Admin tolong di-unmute ujungnya Aki Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama melanjutkan tadi yang mudharabah yang batal menjadi utang jika belum dipakai. Pertanyaannya, apakah jika sudah ada kesepakatan kerjasama dan itu kasusnya untuk membayar hutang perusahaan, kemudian ada rencana ke depannya untuk pengembangan juga. Nah, apakah jika dananya sudah dipakai sebagian untuk membayar hutang ini, apakah boleh dibatalkan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada rekan, saudara, atau siapa yang mempunyai hutang riba,
kemudian dia bermasalah dalam cicilannya sampai mungkin akan dieksekusi agunannya, apakah kita diperbolehkan membantu membayar cicilannya atau itu termasuk dalam tolong-menolong dalam maksiat atau bukan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya sudah catat pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada kesepakatan kerjasama, tapi modalnya dipakai untuk membayar utang perusahaan dan sisanya untuk pengembangan. Bolehkah ada bagi hasil? Jawabannya tadi ya, bagi hasil harus mengikuti hasil. Sehingga jika tidak ada hasil, maka tidak ada bagi hasil. Baik. Kalau modal dipakai untuk membayar utang perusahaan, ini kan berarti tidak dipakai untuk usaha yang produktif. Itu dipakai untuk konsumtif. Dan tadi kita punya kaidah, salah satu perbedaan antara utang dan investasi, kalau utang tidak harus digunakan untuk produktif, bisa untuk konsumtif. Bayar utang itu konsumtif. Berarti dana itu tidak dikembangkan, tapi dipakai untuk menutupi kewajiban. Karena itu berarti dana ini tidak ada keuntungannya, tidak ada hasilnya. Nah, sisanya yang dipakai untuk pengembangan baru di sini yang ada hasil. Nah, berarti posisi Anda sebagai pemberi modal hanya boleh mengambil hasil dari pengembangannya. Ini kalau ada hasil. Kalau nggak ada hasil berarti tidak sekali. Karena itu perlu dipisahkan dulu, ya. Pisahkan dana untuk utang, untuk menutupi utang PT, dan dana untuk pengembangan. Oh, dana untuk utang PT sekian ratus juta. Sisanya sekian M untuk pengembangan. Sudah? Maka yang utang PT ini statusnya jadi utang kepada Anda. Untuk yang pengembangan ini jadi modal usaha. Nanti jika ada hasil, maka Anda berhak untuk dapat bagi hasil. Tapi Anda tidak boleh minta bagi hasil dari sini, dana utang PT. Karena ini tidak dipakai untuk unit usaha yang produktif. Baik. Kemudian berikutnya tentang utang riba yang sudah mau dieksekusi, bolehkah membantu cicilan? Yang saya pahami membantu cicilan dalam hal ini adalah melepaskan saudara Anda dari transaksi riba. Sehingga yang bisa dilakukan adalah silahkan menawar ke bank agar bunganya dihilangkan. Kalaupun tidak bisa ya minimal diturunkan dan nanti akan ada tawar-menawar agar utang bisa ditutupi secara normal tanpa harus membayar bunga yang berlebihan. Dan agunan tetap selamat ya, tidak sampai dieksekusi oleh bank. Karena kalau agunan sudah sampai dieksekusi biasanya nilainya jadi jatuh jauh. Ya. Maka silakan dipertahankan. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya ada dua pertanyaan dari kanal YouTube dan satunya dari chatbox. Mungkin Anda bacakan dulu. Yang pertama dari Ahwat Juli Anita. Pertanyaannya, Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimanakah hukum pengadaan syariah? Dan yang kedua, bagaimanakah hukum investasi saham syariah? Syukran. Yang pertama, hukum pengadaan? Hukum pegadaian syariah, Afwan Ustadz. Pegadaian syariah. Pegadaian syariah, ya Ustadz. Kapan Ustadz? Bagaimana hukum pegadaian syariah? Bagaimana hukum gadai syariah? Gadai itu turunan dari akad utang. Gadai itu turunan dari akad utang. Sehingga karena dia turunan dari akad utang, maka tidak ada keuntungan. Karena itu gadai syariat adalah gadai yang sama sekali tidak ada untung. Sehingga hukumnya boleh, cuman nanti pegadaian ini nggak dapat untung sama sekali. Kalau orangnya mau ya silahkan.
Karena gadai itu tidak boleh mendapatkan keuntungan. Makanya kalau ada pegadaian kok menamakan diri dengan syariah, tapi dia badan usaha, unit usaha, itu pasti omong kosong. Gadai syariah itu kegiatan murni sosial. Sehingga dia sama sekali tidak ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam. Baik. Saham syariah sekarang ya. Kita beralih ke masalah saham. Ini barangkali cukup panjang. Kita akan bahas tentang investasi saham. Investasi saham itu ada dua. Ada yang arahnya ke trading dan ada yang arahnya ke investasi. Untuk investasi. Kalau ke trading ini dikembangkan dengan cari margin, cari untung di pasar saham. Dan seperti yang kita tahu, bahwa trading saham itu yang diperdagangkan adalah indeks harga. Yang indeks harga ini semuanya serba peluang. Sangat rentan dengan naik turun, sehingga dia tidak stabil, tapi ini diperdagangkan. Anda bisa bayangkan, sesuatu yang sangat tidak stabil, yang rentang naik turun, tapi kemudian dia diperdagangkan. Berarti ini sudah jelas adalah goror, besar. Sehingga bisa jadi ada orang yang pagi beli, sore beli, besoknya bangkrut. Ada yang untung besar, ada untung rugi. Yang peluang itu sangat besar. Sehingga bisa dipastikan tidak ada indeks saham itu di mana salah satu untung, di mana semuanya untung itu tidak ada. Pasti ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Karena kan sebenarnya dia seperti taruhan. Taruhan yang permainannya mengacu kepada ini, mengacu kepada indeks harga saham ini. Mengacu kepada indeks harga saham. Sehingga sesuatu yang nggak jelas dijadikan sebagai acuan. Lalu taruhannya adalah masing-masing modal yang diberikan oleh para investor. Anda bisa bayangkan dalam praktek ini, nggak ada kok semuanya untung itu tidak ada. Adanya salah satu untung di atas kerugian yang lain. Dan itulah ciri khas judi. Makanya sebagaimana penegasan yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi, bahwa trading saham itu adalah kasino modern, kasino internasional. Semua orang yang terlibat di situ hakikatnya adalah dia terlibat dalam praktek perjudian. Baik. Selanjutnya kita akan bahas, lalu bagaimana jika saham itu untuk investasi? Berarti dia disimpan untuk dapat dividen. Dia disimpan untuk dapat dividen. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada dua. Pertama, unit usaha penerbit saham. Yang kedua adalah kebijakan penerbit saham. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa dalam syirka inan, kata Ibnu Qudamah, prinsip dalam syirka inan adalah status kedua belah pihak itu menjadi wakil. Kata Ibnu Qudamah, wa syirkatul inan mabniyatun 'alal wakalah wal amanah, li'anna kulla wahidin minhuma yadfa'ul mala ila sahibihi amanahu wa bi'idnihi lahu fit tasarrufi wakalahu. Syirka inan dibangun di atas prinsip akad wakalah dan amanah. Karena masing-masing memberikan modal dana kepada kawan anggota kongsi yang lainnya, memberi amanah kepadanya dengan izinnya, dan kawannya bisa mentransaksikannya. Sehingga begini, jika si A melakukan akad kerjasama dengan si B, ya, maka ini melakukan akad
kerjasama syirkah, maka si A adalah wakil dari si B. Dan sebaliknya, si B adalah wakil dari si A. Ini konsekuensi akad musyarakah. Baik. Membeli saham PT X sama dengan terlibat dalam musyarakah dengan PT X. Ini konsekuensinya. Sehingga kalau Anda beli saham PT X, berarti Anda terlibat dalam bermusyarakah dengan PT X. Karena itu selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana unit usaha PT X. Oh, dia bergerak di bidang yang halal. Misalnya usahanya konsumer atau otomotif. Baik, insya Allah berarti di sini secara umum pendapatan PT X adalah halal. Karena unit usahanya unit usaha konsumer, otomotif, atau yang lainnya, yang halal. Untuk unit usaha nggak ada masalah. Ya, berikutnya adalah bagaimana kebijakan PT X terkait masalah utang piutang. Utang piutang. Oh, ternyata di situ ada informasi PT X memiliki deposito di bank senilai misalnya 10% dana PT. Yang kedua, PT X juga utang dari bank ya, senilai misalnya 30% dari total modal. Nah, karena biasanya saham yang dilepas itu cuma 10% atau kadang di bawah 10%. Intinya PT X dengan ini melakukan transaksi riba. Berarti di sini PT X melakukan transaksi riba dengan bank. Begini ya. Lalu si A membeli saham PT X. Itu kan berarti sama dengan si A mewakilkan pihak manajemen PT X untuk mengelola usahanya, dan dia bagian dari situ meskipun kecil. Dan si A bagian di situ meskipun kecil. Nah, sehingga Anda bisa lihat, nah PT X sendiri manajemennya punya beberapa kebijakan yang bermasalah. Dia melakukan transaksi riba. Berarti di sini si A dianggap ikut terlibat meskipun dia tidak melakukannya. Loh, saya kan bukan pelakunya, betul. Tapi Anda punya saham di situ? Ya. Berarti Anda turut mengambil bagian dari kebijakan itu. Karena ketika Anda sebagai pemilik saham, berarti posisi Anda adalah sebagai orang yang melakukan syirkah. Yang tadi kata Ibnu Qudamah, berarti statusnya adalah wakil bagi kawannya. Sehingga kalau Anda sebagai wakil dari B, maka transaksi atau ketika Anda beli saham, berarti Anda menjadi wakil dari B dan B menjadi wakil dari Anda. Inilah yang menyebabkan bahwasanya melibatkan diri dalam pembelian saham untuk perusahaan yang di situ punya utang riba atau punya deposito di bank riba, maka berarti dia terlibat di dalam. Nah, kalau Anda bisa mencari perusahaan, karena itu jika ada PT yang go public yang tidak terlibat riba bank. Nah, di sini
sahamnya boleh dibeli. Cuman kita tidak tahu ada nggak yang seperti ini. Ada nggak yang seperti ini. Dan menurut pengakuan mereka hampir nggak ada. Semuanya kalau tidak punya deposito, ya punya utang dari bank. Makanya karena ini hampir nggak ada, oleh DSN, kemudian diturunkan neracanya, diturunkan standarnya. Misalnya deposito yang dia simpan di bank, saya nggak hafal dengan keputusan DSN, tapi DSN yang jelas dia memberikan toleransi. Anggaplah misalnya kurang dari 30%. Kemudian utang bank kurang dari 50%. Utang bank kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Sehingga kalau utangnya masih 45 masih boleh. Deposito di bank kalau masih 25% boleh. Dan kalau dia punya penghasilan yang haram, pendapatan yang haram, ini kurang dari 10% misalnya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka masih diizinkan. Menurut salah satu keputusan DSN. Cuman ini hanya angka kira-kira saja. Persisnya saya lupa. Yang jelas DSN memberikan toleransi. Cuman ini pendapat yang lemah, karena ada beberapa fatwa dari lembaga fikih internasional. Lembaga fikih internasional di sini ada 2 Majma' Fikih Islami. Majma' Fikih Islami, lembaga fikih internasional yang dibawa OKI. Ada juga Majma' Fikih Islami yang dibawa Robito. Keduanya telah mengeluarkan keputusan bahwa terlibat dalam perusahaan, beli saham di perusahaan yang dia masih melibatkan diri dengan transaksi utang bank atau punya deposito di bank, hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir bisa Ustaz ya, ada dari kanal YouTube ini. Dari Abdurrahman bin Auf, pertanyaannya, semoga Ustadz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya, apa saja yang harus dilakukan oleh pengurus BMT atau LKS untuk meyakinkan calon sahibul mal? Jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah. Ini pertanyaannya cukup luas sekali ya. Apa yang harus dilakukan oleh LKS untuk meyakinkan para calon sahibul mal? Ya, seperti portofolio, apa yang sudah Anda lakukan sehingga para calon investor itu yakin kalau Anda ini amanah dan bisa mengembangkan dana mereka. Serta yang lebih penting adalah kalau kemudian objek yang nanti akan Anda libatkan adalah orang-orang yang paham syariat, maka ya kembali kepada sejauh mana praktek Anda sudah sesuai dengan syariat. Dan itu tidak bisa diteorikan. Sehingga butuh praktek yang real, maka mereka akan melihat portofolio Anda. Misalnya di tempat Anda ada seorang DPS, Dewan Pengawas Syariah yang terpercaya. Nah, itu satu nilai lebih. Kemudian Anda sudah berhasil memberikan modal untuk beberapa kegiatan dan itu berhasil mendapatkan untung. Duitnya tidak hilang, bertahan dengan baik dan bahkan bisa untung dengan cara yang syar'i dan seterusnya. Orang akan menilai dari sekian banyak faktor itu. Lalu dari situ Anda bisa mendapatkan sebuah portofolio yang baik, lalu orang percaya. Jadi secara teori insya Allah kita paham, tapi di sini tidak bisa dijawab dengan teori, harus dijawab dengan praktek, melihat bagaimana kondisi real yang Anda lakukan selama Anda mengembangkan unit usaha permodalan. Wallahu a'lam. Atas jawabannya. Ini masih ada tersisa 4 menit, tapi takutnya nggak cukup nih Ustaz ya untuk ini. Cukup.
Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk Ustaz, tapi karena waktunya nggak sempat, mungkin lain waktu jika ada pertemuan kembali mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, akan kami simpan. Insya Allah. Silakan ditutup saat kajian kita akan segera berakhir ini. Baik. Baik. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sekiranya ada beberapa keterangan yang belum jelas atau Bapak Ibu masih meninggalkan pertanyaan yang belum sempat kita bahas, nanti bisa disampaikan di kajian setiap ba'da subuh waktu Jogja, jam 5 WIB sampai jam 6:30. Insya Allah bagi pertanyaan yang bisa diterima oleh ANB Channel, melalui ANB Channel juga disiarkan secara live di Niaga TV dan beberapa TV satelit yang lainnya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, dan semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hasil catatannya tadi saya share di chat ya. Nanti silahkan di copy. Hai Ustaz, nanti akan kami share. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, izin live dari meeting ya. Kepada Ustaz.